Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita diberi oleh Allah kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa walidayya amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Indonesia merdeka. Indonesia jaya. Indonesia maju. Sebelum kita bahas pada pelajaran pagi hari ini tentang kelestarian lingkungan hidup, terlebih dahulu kita ulas pelajaran yang kemarin masih tetap dalam bahasan kelestarian lingkungan hidup, Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Pada ayat itu kemarin dijelaskan tentang perilaku orang-orang munafik. Orang munafik di dunia ini kelihatannya adalah baik. Apabila berkata, seakan-akan apa yang dikatakan itu adalah baik dan benar. Padahal sebenarnya yang dikatakan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Di dunia ini ada orang yang semacam itu. Kita harus mawas diri, harus berhati-hati dalam menghadapi orang-orang yang semacam itu. Wa minan nasi may yujibuka qawlu fil hayatid dunya wa yasitu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Apabila berkata menarik hati, menarik simpati, seakan-akan itu adalah benar dan baik, bahkan mereka berani bersumpah dengan nama Allah bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar, padahal sebenarnya di hati mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Bahkan mereka dikatakan sebagai musuh yang besar bagi orang-orang Islam. Terbukti perilaku orang munafik adalah apabila mereka berjalan di ladang, di sawah, mereka merusak tanaman-tanaman, dibakar tanaman-tanaman yang ada, bahkan melihat dan mengetahui binatang-binatang ternak, mereka lukai semuanya. Dilukai binatang-binatang ternak itu. Itu menunjukkan perilaku orang munafik selalu membuat kerusakan di muka bumi. Lah, perilaku orang munafik yang selalu membuat kerusakan di muka bumi itu tidak disenangi oleh Allah. Allah tidak senang kepada orang-orang munafik karena mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, apabila mereka diminta dan disuruh untuk bertakwa kepada Allah, mereka tidak mau bertakwa, bahkan bangkit kesombongan mereka untuk tetap melakukan perbuatan yang tidak baik. Diperintah untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, mereka tambah bangkit kesombongannya dengan tidak mau memperdulikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan mereka tetap dalam melakukan perbuatan yang tidak baik. Itulah perilaku yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di antara orang munafik di situ disebutkan kemarin adalah Akhnas bin Syarek As-Saqafi. Akhnas bin Syarek As-Saqafi. Lah, kita sebagai manusia di muka bumi ini harus berhati-hati menghadapi perilaku yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kita tetap iman, menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang Islam. Baiklah, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menyatakan
Mami muslimin yahrisu warsan aw yazra'u zar'an fayaqulu min dutairun aw insanun aw bahimatul an'am illa kana lahu sadaqatun. Dapat Anda lihat terjemahnya? Tolong Anda pahami apa sih yang dimaksud dengan hadis itu? Cukup pada hadis ini dijelaskan tanaman, tumbuhan yang dimakan manusia, binatang adalah sedekah. Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam tumbuhan kemudian tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang buas kecuali dengan itu merupakan sedekah baginya. Kalau kita melihat pada hadis ini, jelas bahwasanya pekerjaan bertani adalah merupakan pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, jika Anda sebagai anak seorang petani, jangan merasa rendah diri kita. Jangan merasa malu apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Sebab apa yang dilakukan oleh orang tua kita sebagai seorang petani dikatakan oleh Rasulullah merupakan pekerjaan yang mulia. Buktinya mana petani merupakan pekerjaan yang mulia? Buktinya mana bertani merupakan pekerjaan yang mulia? Hasil yang dihasilkan oleh para petani. Petani menanam padi menghasilkan padi. Petani menanam jagung menghasilkan jagung. Petani menanam tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Petani menanam buah-buahan akan menghasilkan buah-buahan. Segala macam hasil yang dihasilkan oleh petani dengan bersusah payah, mulai sejak menanam sampai tumbuh dan berkembang membuahkan suatu penghasilan, hasil yang diperoleh oleh petani itu dinikmati oleh manusia, dinikmati oleh makhluk Allah, apakah itu manusia, apakah itu binatang. Itu merupakan sedekah bagi petani. Di petani menanam padi, tumbuh padi, kemudian padi jadi beras, kemudian beras dimasak, kemudian dimakan oleh manusia, maka nasi yang dimakan manusia itu bernilai sedekah bagi petani. Petani menanam jagung, kemudian jagung dimakan oleh binatang, maka apa yang dinikmati oleh binatang itu bernilai sedekah bagi petani. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan oleh petani itu adalah merupakan pekerjaan yang mulia. Sebab tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang dimakan binatang adalah bernilai sedekah. Tanaman dimakan manusia bernilai sedekah. Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh manusia merupakan sedekah. Tanaman tumbuh-tumbuhan dimakan oleh binatang bernilai sedekah. Oleh karena itu kita jangan ada rasa gengsi dan malu dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebagai seorang petani, jalankan jika Anda memang ditakdirkan oleh Allah sebagai petani. Kalau nggak ada petani, lalu makan apa manusia di muka bumi ini? Dengan demikian, pekerjaan bertani adalah merupakan pekerjaan yang mulia sebab di dalamnya mengandung nilai sedekah. Itulah penjelasan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Lah untuk UTS yang akan datang, Anda pelajari 3 bab. Yakni yang pertama bab tentang menyantuni duafa, pola hidup sederhana. Yang kedua ujian dan cobaan. Yang ketiga kelestarian lingkungan hidup.
Ini ada beberapa soal, tolong Anda pelajari. Mungkin bisa Anda jawab sendiri sebagai bahan pertimbangan Anda untuk belajar dalam menghadapi UTS. Walaupun mungkin tidak sama dengan soal yang akan dikeluarkan di UTS, atau mungkin ada salah satu dari soal yang sekian ini ada yang dikeluarkan, sebaiknya Anda mempelajari. Yang pertama, mengapa orang kikir dan boros tertera dan menyesal? Fatak uda malu mamasuro. Kita tahu orang yang berharta, dia mengeluarkan hartanya tanpa ada perhitungan. Mereka itu adalah termasuk orang boros. Mereka akan timbul penyesalan apabila nanti pada saatnya dia yang asalnya punya harta, kemudian ditakdirkan oleh Allah, hartanya ditarik oleh Allah, akhirnya tidak memiliki harta. Baru timbul ada penyesalan. Mengapa dulu saya punya harta, kok saya keluarkan dengan seenaknya saja? Lah umpama dulu saya punya harta, kemudian saya tabung, saya simpan, dan akhirnya pada saat sekarang ini saya nggak punya harta, kan bisa untuk saya nikmati kembali harta saya itu. Itulah timbul penyesalan orang-orang yang berharta. Orang kikir akan tercela apabila mereka tidak mengakui bahwa apa yang mereka alami adalah merupakan keinginan Allah. Jadi orang itu tidak berharta, yang menjadikan adalah Allah. Sehingga walaupun dia itu dalam keadaan kikir, tanpa ada penyesalan, tetap diterima dengan lapang dada. Sehingga mereka dalam hidupnya tidak menjadi orang-orang yang tercela. Sebagaimana keadaan Korun. Korun orang yang kaya raya, tapi dia salah dalam menggunakan hartanya. Akhirnya hartanya dicabut oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Padahal sebenarnya orang-orang yang cinta kepada dunia ingin untuk memiliki kekayaan seperti Korun, karena menganggap bahwa Korun itu orang yang beruntung. Beruntungnya apa? Kekayaannya banyak. Beda dengan orang yang berilmu. Dia memandang Korun itu orang yang celaka, binasa. Kenyataannya hartanya tidak bisa menjamin kebahagiaan hidupnya Korun. Sebab yang terpenting bagi orang berilmu itu bukan harta, akan tetapi yang terpenting adalah amal soleh, mengumpulkan pahala demi untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan besok di akhirat. Oleh karena itulah, jika Anda memiliki harta, maka Anda harus selektif dengan harta yang Anda miliki. Keluarkanlah, kembalikanlah kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki harta itu sebelum harta itu dicabut oleh Allah kembali. Sehingga dalam hidup manusia akan menjadi hidup yang baik. Demikianlah pembahasan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Jika Anda belum paham, bisa tanya lewat WA saya. Cukup pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.